Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang akan menghadapi Barito Putra. Pertandingan besok di pekan ke-16 BR Liga 1 dan tentunya pertandingan besok ya wajib dimenangkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares karena posisi PSM Makassar saat ini turun ke posisi ke-9 klasemen teman-teman setelah beberapa pertandingan atau tim-tim yang ada di bawahnya mampu memenangkan pertandingan tadi sore. Di antaranya ada Persik Kediri yang mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-1. Setelah itu ada Arema FC yang juga menang melawan PSBS Biak dan sekarang posisinya naik ke atas juga teman-teman. Dan ada juga Persija Jakarta yang tengah bermain pada saat saya membuat video ini dan masih tertinggal oleh PSS Sleman dengan skor 0-1. Jadi kalau PSM Makassar ingin terus berada di papan atas klasemen, ya tentunya hanya kemenangan yang harus diraih oleh PSM Makassar di pertandingan besok melawan Barito Putra teman-teman. Meskipun kita tahu itu tidak akan menjadi pertandingan mudah bagi PSM Makassar, apalagi kalau ingin mendapatkan 3 poin. Meskipun juga PSM Makassar berstatus sebagai tim tuan rumah, tapi kenyataannya PSM Makassar bermain di Stadion Batakan Balikpapan. Makanya saya mengatakan di video sebelumnya PSM Makassar harus bisa mempertahankan pertandingan tak terkalahkannya sampai tahun 2025 nanti teman-teman. Karena ya setelah itu tentunya PSM Makassar akan menunggu update terbaru status dari renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie. Apakah udah bisa digunakan oleh PSM Makassar untuk sebagai kandang di paruh musim atau bulan 1, apakah bulan 2, apakah bulan 3, yang jelasnya tentunya itu akan menjadi momen terbaik jika PSM Makassar bisa kembali berkandang di Sulawesi Selatan di Stadion Gelora B.J. Habibie di paruh musim nanti teman-teman. Jadi ya untuk mengamankan tempat di papan atas klasemen besok adalah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi Barito Putra. Seperti yang dikatakan oleh pelatih PSM Makassar bahwa pertandingan besok anak-anak asuhnya wajib menampilkan permainan terbaiknya karena untuk mendapatkan hasil yang positif tentunya ya harus dengan penampilan terbaik tentunya. Mulai dari sisi penjaga gawang, center back, lini tengah, begitupun dengan penyerang yang sejauh ini masih bermasalah di lini depan PSM Makassar. Jadi mudah-mudahan anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa menampilkan permainan terbaiknya karena anak-anak asuh dari Coach Rahmat Darmawan juga tentunya tidak akan tinggal diam untuk memberikan 3 poin begitu saja kepada PSM Makassar. Jadi ya tampilkan permainan terbaik besok karena Rahmat Darmawan juga mengatakan tadi dia ingin melihat mental anak asuhnya di pertandingan besok karena mentalitas yang mungkin akan menjadi pembeda bagi Barito Putra ketika menghadapi PSM Makassar di Stadion Batakan. Sementara PSM Makassar ya kalau masalah mental saya sangat percaya diri dengan mental para pemain-pemain PSM Makassar, gimana masalah yang dihadapinya, bagaimana dia bermain sebagai tim musafir, tapi ya sejauh ini menampilkan hasil yang bagus di beberapa pertandingan teman-teman. Meskipun kebanyakan hasil imbang, tapi kekalahannya hanya 1 pertandingan kekalahan. Jadi menurut saya masih berjalan dengan baik, bukan hasil terburuk dari beberapa pertandingan dari 24 poin teman-teman. Jadi untuk besok ya saya berharap siapapun yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares ya harus memberikan penampilan terbaiknya. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua siapa yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares untuk turun sebagai starter besok melawan Barito Putra? Untuk di posisi penjaga gawang tentunya saya ingin melihat Reza Arya Pratama diberikan menit bermain setelah kembali dari cedera panjangnya teman-teman. Apalagi kalau kita melihat penampilan dari Muhammad Ardiansah yang menggantikan peran dari Hilmansyah yang cedera ya tidak begitu perform teman-teman. Ada beberapa keputusan ketika Muhammad Ardiansah
keluar dari sarangnya, ya tidak maksimal keputusannya teman-teman, sehingga membahayakan gawangnya sendiri. Di pertandingan terakhir ia juga sempat melakukan keputusan yang tidak tepat. Untungnya ada Yuran yang mampu menghalau hasil tangkapan dari Muhammad Aryansa yang terlepas teman-teman. Jadi ya tentunya saya berharap besok menjadi comeback dari Reza Arya Pratama setelah kembali dari cedera panjang. Untuk dua center back tentunya masih ada Yuran Fernandes, masih ada Alessio Neto, dan di sisi kiri ya masih Victor Luis tentunya yang akan mengisi posisi kiri PSM Makassar. Di sisi kanan tentunya masih ada Langsinari yang juga lagi tengah bagus-bagusnya teman-teman, dan tentunya tidak banyak pemain-pemain yang akan mendapat tempat dari 4 pemain ini di lini belakang PSM Makassar. Untuk gelandang masih Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Untuk gelandang menyerang tentunya ada 2 di depan Akbar Tanjung, yaitu Latirpal dan Daisuke Sakai. Karena kita tahu juga Ananda Raihan ya mungkin masih perlu menunggu juga untuk kembali mendapatkan tempatnya setelah Daisuke Sakai tidak lagi mendapatkan cedera seperti yang kemarin-kemarin 1 kali bermain tiba-tiba menghilang karena ada masalah atau ada cedera teman-teman. Dan ya menurut saya itu yang akan turun dari 3 gelandang, Akbar Tanjung, Latirpal, dan Daisuke Sakai. Di lini depan ya tentunya masih Nerming Haljaita yang akan mengisi penyerang PSM Makassar. Untuk 2 winger ya akan dipegang oleh Rizky Eka Pratama dan Ricky Pratama, dan itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan di setiap lini para pemain-pemain PSM Makassar menampilkan performa terbaiknya, dan itu juga yang diinginkan oleh pelatih PSM Makassar, yaitu Coach Bernardo Tapares. Kalau besok berhasil mengamankan 3 poin, pertandingan berikutnya akan menghadapi Persita Tangerang. Ya, saya juga berharap bisa mengatasi perlawanan dari Persita Tangerang teman-teman. Setelah itu ya tahun baru, tahun 2025, dan sekaligus kita menantikan update terbaru dari Stadion Gelora B.J. Habibie. Apakah udah bisa dipakai oleh PSM Makassar pada bulan Januari atau masih menunggu waktu 1 bulan atau 2 bulan. Dan saya tentunya mengharapkan Stadion Gelora B.J. Habibie bisa dipakai oleh PSM Makassar pada bulan 1 teman-teman. Tapi ya sekali lagi juga saya juga ingin melihat update terbarunya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.